kolaborasi ketahanan pangan ala Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tempel Daniel. Beberapa hari yang lalu kita dapat kabar Gubernur Anies Baswedan panen raya di daerah Cilacap di atas lahan 50 hektar milik Gapoktan. Para petani di Cilacap bekerjasama dengan BUMD Food Station milik Pemprov DKI Jakarta. Kerjasama ini bersifat kolaborasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan kelompok tani di Cilacap yang memiliki lahan dan kemudian dibiayai, diasistensi, dan kemudian hasilnya dibeli oleh BUMD Food Station yang bertugas sebagai penyedia pangan untuk masyarakat Jakarta. Kelihatannya kegiatan ini biasa saja, tapi ini adalah satu hal yang baru, sebuah terobosan, sebuah inovasi dari pemerintahan di era otonomi saat ini, di mana pemerintahan yang satu langsung bekerja sama dengan kelompok masyarakat di daerah lainnya yang lintas provinsi dalam upaya saling menghidupkan. Pada satu sisi Gapoktan di wilayah Cilacap yang mengerjakan penanaman padi yang akan dibeli oleh Pemprov DKI adalah satu keuntungan tersendiri untuk para petani, di mana mereka bisa mendapatkan jaminan harga yang pasti, yang tentu saja tidak berdasarkan harga pasar yang berlaku. Biasanya begitu panen tiba harga gabah turun, tetapi dengan adanya kerjasama ini, adanya kontrak bersama ini, dari awal sudah ada kepastian petani akan mendapatkan atau memperoleh harga yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Begitu juga Pemprov DKI Jakarta juga memiliki kepastian akan ada pasokan pangan yang bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Jakarta. Jadi sederhananya ini sesungguhnya bisa terus dikembangkan oleh Pemprov DKI yang tentu saja lahannya sangat terbatas, dan lahannya kini sudah padat dengan infrastruktur bangunan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan DKI Jakarta itu sendiri dan masyarakat tentu saja. Begitu padatnya wilayah Jakarta tidak lagi memungkinkan ada lahan pertanian seperti menanam padi. Maka selama ini ketergantungan Pemprov DKI akan pangan dari pasokan-pasokan pangan yang ada, itu selama ini tentu saja berdasarkan situasi dan kondisi di harga pasar. Tapi dengan cara seperti ini, Pemprov DKI sudah bisa memastikan kapan dia akan panen, di mana dia akan mendapati lahan, dan kemudian dia juga sudah bisa memprediksi harga yang harus dia berikan kepada para petani, dan para petani juga merasa nyaman untuk bekerja sama dengan pola semacam ini. Memang semestinya Pemprov DKI dengan kelebihan APBD-nya tentu saja bisa mengembangkan hal-hal di bidang lain yang memungkinkan
kolaborasi ini terus berkembang dan meluas dengan berbagai di daerah lainnya, misalnya di penyangga ibu kota itu sendiri atau bahkan di luar, tergantung dari situasi dan kebutuhan apa yang diharapkan oleh Pemprov DKI. Misalnya kebutuhan sayur mayur yang sangat besar untuk dipasok ke Jakarta, baik kebutuhan masyarakat sendiri ataupun kebutuhan daripada supermarket penyedia sayur mayur yang segar. Maka DKI bisa berkolaborasi dengan misalnya pemerintahan Kabupaten Bogor dan sekitarnya, atau juga kebutuhan akan pasokan daging, maka bisa saja Pemprov DKI mengembangkan ini bekerjasama dengan pemerintahan daerah lainnya, misalnya daerah Karawang, daerah Kabupaten Tangerang, atau Lebak, dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah satu terobosan yang patut kita apresiasi sebagai sebuah inovasi baru di bidang pembangunan daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.